Shalom GCC Cijantung, shalom saudara-saudara, selamat datang di rumah Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru di 2020 dan mari kita siapkan hati kita mau menari dan bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara-saudara. Come on, setiap tangan terangkat. Kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan pagi hari ini. Hey! Ada gerakannya, nanti saudara bisa ikut para singer. Come on, we sing. Kau Tuhan pegang hidupku, tak akan goyah bersamamu. Kau Tuhan hidup di hatiku, kini ku bersuka dalammu. Takkan pernah siap-siap menari bagi Tuhan. Here we go. Ku kan menari bersorak-sorak segenap kekuatanmu. Ku kan menari untukmu selamanya. Oh, oh, oh. Say oh, oh, oh. Saudara boleh angkat jempol saudara pagi hari ini. Hey! We sing. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tak takut, tak berbahaya. Kau ada dan kau menghiburku. Takkan pernah against us, nobody. God is fighting for us, who can be against us? Cause there's no one like our God, and who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? Hey! We sing, if God is fighting, God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? If God is fighting for us, and who can be against us? If God is fighting for us, who can be against us? Come on, reggae! Who can menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi, ku kan menyanyi untukmu selamanya. Oh, 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 oh. Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untukmu selamanya. Oh, 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 oh.
sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Tuhan kubu pertahanan kita, amin. Tempat perlindungan kita, batu karang yang teguh. Mazmur 91 mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sungguh satu luar biasa, tidak ada tempat yang lebih baik selain berada di dalam naungan Tuhan. Come on, let's worship Him. Silakan duduk saudara. Come on, we sing tempat perlindunganmu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, dan kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Oh, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Dan inilah hatiku melekat padamu, dan kau yang sertaiku dan melindungiku. Come on, we sing. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Kau yang meluputkan ku dalam kesesakan, Membentengiku karena. Come on, sama-sama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku, inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku, kau yang sertaiku dan melindungiku. Kedahsyatan malam, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Oh, inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertai aku, sertaiku dan melindungiku. Setiap tangan terangkat katakan, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Come on, dengan penuh iman. Kedahsyatan malam takkan
dan melindungiku. Oh Tuhan, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Oh, Kau yang setia Tuhan. Kau bentengi kami, Kau berjalan di depanku. Kau tak pernah tinggalkanku, oh Tuhan. Oh, terima kasih dan anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Sama-sama bangkit berdiri, katakan anugerah-Mu cukup bagiku. Kasih Yesus, anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Come on we sing, oh anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih. Come on, dengan iman dan keyakinan katakan anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu cukup. Jadikan ini rema dalam hidup kita. Oh Tuhan, Engkau lebih dari cukup. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus. Come on JCC, berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Anugerahnya cukup, anugerahnya tiada habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami selalu untuk menyadari bahwa anugerah-Mu cukup Tuhan. Bahkan lebih dari cukup. Karena Engkau Tuhan yang setia. Kau selalu menyediakan hidangan di tengah lawan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa You are faithful. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, kami siap pagi hari ini untuk mendengar pada firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap dari kami. Kami siap mendengarkan, hati kami terbuka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur pagi ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan boleh dikatakan dari bulan Maret kemarin sampai bulan Agustus ini praktis banyak jadwal khotbah di cancel. Dan ketika khotbah Zoom pertama kalinya, karena nggak pernah khotbah pakai Zoom, pertama kalinya khotbah pakai Zoom, grogi Bapak Ibu Saudara. Biasa tatap muka, sekarang cuman lihat iPad, cuman lihat handphone, grogi. Tapi lucunya, dari mulai bulan Maret sampai Agustus, beberapa kali khotbah Zoom. 2
2 minggu lalu, pertama kalinya lagi khotbah tatap muka, nggak bisa ngomong juga Bapak Ibu Saudara. Grogi juga. Ya sampai hari ini baru keempat kalinya saya khotbah tatap muka. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal 36, mari kita sama-sama melihat ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Yehezkiel pasal 36 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini Bapak Gembala minta saya untuk sharing tentang pemulihan. Saya mau katakan simple begini, Tuhan itu kalau kerja gak pernah kepalang tanggung Bapak Ibu Saudara. Tuhan kalau kerja gak pernah kepalang tanggung. Tuhan kalau bereskan hidup kita juga gak pernah kepalang tanggung. Siapa yang mau diberesin sama Tuhan? Semuanya mau? Yang mau dipulihkan? Semuanya mau dipulihkan? Tolong lihat kanan kiri Anda. Gak usah dicolek, tolong lihat aja sambil ngomong gini. Lihat mukanya gak beres-beres. Yuk sama-sama kita lihat bagian ini. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang ketika ditanya apakah mau hidupnya dipulihkan, pasti kita berkata, oh iya saya mau hidup saya dipulihkan. Betul? Bicara tentang pemulihan ada berbagai macam faktor Bapak Ibu Saudara. Ada yang rindu dipulihkan dari masalah rumah tangga, ada yang rindu dipulihkan dari masalah sakit penyakit, ada yang rindu mengalami pemulihan dalam masalah ekonomi finansial, ada yang rindu dipulihkan dalam masalah-masalah yang lain, dalam usaha, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan ketika bekerja dalam hidup kita, Tuhan memulihkan hidup kita, Tuhan gak pernah kerja kepalang tanggung. Tuhan pulihkan setiap sisi dari kehidupan kita, Tuhan akan beresin. Amin. Nah saya gak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada 5 hal. Saya rindu sekali ketika kita keluar dari ruangan ini, tangkap firman Tuhan ini, tangkap message-nya, jadikan itu rema, simpen di hati dan pikiran kita, terus dipraktekin Bapak Ibu Saudara. Anda mau dengar khotbah sehari 100 kali, 1000 kali, tapi kalau gak praktek, gak pernah ngalamin perubahan. Penting banget, denger, simpen, jangan dilupain. Denger, simpen, praktekin. Ya, ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, coba kita lihat. Ayat 24, ini yang pertama. Tuhan kalau pulihkan kita, Tuhan kalau bereskan hidup kita, apa yang diberesin? Ayat 24, kita lihat bagian ini. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ini yang pertama, Tuhan kalau bereskan hidup kita, Tuhan kalau pulihkan hidup kita, maka yang pertama, yang tercerai-berai dipulihkan. Yang tercerai-berai diberesin. Ada saatnya Tuhan marah sama bangsa Israel karena kelakuan bangsa Israel gak benar. Tuhan serahkan mereka, Tuhan cerai-beraikan. Tuhan izinkan mereka masuk dalam pembuangan. Tapi tolong ingat, Tuhan itu marah gak selama-lamanya, Tuhan itu marah. Tuhan itu pengen deket sama kita. Amin. Bangsa Israel ini kalau dibilang kurang ajar ya kurang ajar juga.
Karena apa? Mereka udah hidup di dalam perbudakan di Mesir kurang lebih 400 tahun. Dan kemudian apa? Tuhan suruh Musa bawa mereka keluar. Mereka diberkati masuk tanah Kanaan. Waktu sudah diberkati, udah diwanti-wanti, sudah diomongin. Jangan hidup seperti gaya hidupnya orang Kanaan. Bangsa Israel ini aduh. Colek kanan kiri Anda. Gak usah dicolek, dilihat aja. Bilang sama kanan kiri Anda, kayak elo. Ternyata apa? Mereka hidup nurut kehidupan orang Kanaan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala, nyakitin hatinya Tuhan. Tuhan marah, diserahkan masuk dalam pembuangan. Tetapi waktu Tuhan bereskan hidup bangsa Israel, yang tercerai-berai diberesin. Tuhan pulihin, Tuhan kumpulin. Mungkin Anda berkata kepada saya begini, Pak Sam, aku ini gak cerai, rumah tanggaku baik-baik aja. Tapi tolong ingat, hari-hari ini berapa banyak rumah tangga yang statusnya gak cerai. Tetapi kehidupan rumah tangga itu hati pikirannya tercerai-berai. Contoh, suami istri di rumah kumpul bareng ada di depan mata. Tapi gak pernah saling ngomong. Bener gak? Betul tidak? Coba lihat di banyak rumah tangga. Anak pulang sekolah, ya kalau sekarang sih sekolahnya online gitu ya. Anak biasanya pulang sekolah, pulang kuliah, ada di rumah. Tapi langsung masuk kamar, anak lebih enjoy dengan gadgetnya daripada guyon sama orang tuanya. Coba lihat hari-hari ini di dalam kehidupan keluarga, berapa banyak terjadi. Weekend, ayo kumpul-kumpul makan. Ya, biasanya kan begitu kan, sebelum momennya pandemik ini kan. Ayo kumpul yuk, pulang gereja kita makan yuk, makan kumpul. Coba Anda lihat di mall. Makan satu meja bareng. Duduk di situ, tapi bapaknya heboh, emaknya heboh, anaknya juga heboh. Kumpul, tapi gak ada saling ngobrol. Ini gambaran hati pikiran yang tercerai-berai. Belum lagi berapa banyak di dalam rumah tangga. Statusnya gak cerai, tapi hati suami sudah tidak pada istrinya. Hati istri sudah tidak pada suaminya. Ini mah gambaran tercerai-berai. Amin. Makanya saya sama anak saya, kita udah punya policy di rumah tangga saya, di keluarga saya. Kita udah pokoknya aturannya begitu. Kalau seumpama kita pergi, kita pesan makanan, sebelum makanan datang masih boleh main. Saya masih izinkan. Tapi kalau makanan yang dipesan udah datang, taruh tuh handphone. Gak ada yang pegang handphone. Bahkan anak saya berani negur saya kalau semua pas lagi makan tiba-tiba ada telepon masuk. Saya angkat, anak saya yang gede suka iseng gitu. Pa, taruh bos, taruh. Saya suka ngomong sama anak, loh kan bukan papa yang nelpon, papa yang ditelepon. Udah ntar aja papa telepon balik. Dan kita perlu sediain waktu untuk main sama anak. Jangan heboh sama handphone kita. Makanya saya setuju banget kalau dibilang handphone kita itu, gadget kita itu, mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Betul tidak? Bilang sama kanan kiri Anda, jangan manggut-manggut doang, makanya jalanin. Bilang sama kanan kiri Anda. Siapa tahu sebelah Anda, lu banget. Ini yang pertama. Ketika Tuhan pulihkan kita, yang tercerai-berai dipulihkan. Amin? Amin? Siapa tahu jemaat di sini ada, tapi kayaknya wajah-wajahnya nggak ada Pak Albert di sini. Kayaknya dari wajah-wajah nggak ada yang ngaku, itu masalahnya kan. Yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua, kita lihat ayat 26 dan 27. Nah ini, saya pakai bahasa yang sesimpel mungkin untuk mudah dipahami. Saya coba jelaskan pakai poin-poin yang sesimpel mungkin. Saya benar-benar rindu Bapak Ibu Saudara ketika pulang dapetin berkat dari firman Tuhan ini, ya. Yang kedua, nih kita lihat. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Itu tolong di garis bawah itu. Ada lagunya kan itu kan? Bro, itu mainnya di mana, Bro? Mainnya di situ aja maksudnya, jangan di mana-mana. Kuncinya apa itu, Bro? C ya. Kau Bapa yang mengasihiku itu kan awalnya. Betul tidak? Itu di C ya. Nanti selesai firman kita nyanyiin lagu ini. Lagu itu asalnya dari ayat ini nih. Ini nih, kita lihat nih.
kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, itu tolong digarisbawahi. Hatinya baru, rohnya baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Maka ini heran kalau ada orang Kristen hidupnya auban banget. Diomongin susah. Apa? Gak usah ngomong-ngomongin. Lu gak tahu siapa gua. Gua aja gak tahu siapa gua. Ini loh, baca ini dulu. Amin. Tapi saya gak bicara untuk jemaat di JCC. JCC enggak. Gak ada yang ngaku gitu ya. Hati-hati. Nah ini kita lihat. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Hati yang taat. Kita lihat ayat 27. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan, ini loh. Orang kalau ada roh Allah di dalamnya, roh Allah diam di dalam hidup orang itu. Dikatakan apa di sini? Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan bereskan hidup kita, kalau Tuhan pulihkan kita, maka yang kedua bukan cuman sekedar yang tercerai-berai dipulihkan, diberesin, tapi yang kedua hati pikiran kita dibereskan sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang lama ya kenal saya, tahu saya beberapa kali juga khotbah di sini saya sharing kan, bahwa saya tadinya juga hidupnya amburadul. Rokok, mabok, judi, hidup berandalan, gerombolan sama anak-anak yang tukang tawuran. Saya gerombolan juga dengan kehidupan yang seperti itu dan saya jadi anak yang pemberontak sama orang tua. Tapi kalau saya berkata bahwa saya sudah bertobat, saya sudah terima Yesus, saya sekarang berani mengatakan saya anak Tuhan, ya gak bisa lagi dong hidup saya seperti itu. Amin. Amin. Makanya ini kalau buat yang kaum wanita di sini, biasanya kalau kaum wanita pasti tahu nih. Ada iklan kosmetik seringkali pakai kalimat apa? Sebelum, sesudah. Betul tidak? Sebelum pakai kosmetik itu, sebelum di make up, mukanya begini. Tapi sesudah di make up, beda. Nah harusnya hidup kita juga begitu. Dulu sebelum kita bertobat, kelakuan kita amburadul, hati kita keras. Tegar tengkuk. Bahasa Ibraninya itu nabal. Nabal itu tegar tengkuk. Susah diomongin. Bahasa Sundanya itu aubannya, iya gitu kan. Enggak lah itu bahasa Mandarin tuh ya, auban. Kepala batu tuh. Tegar tengkuk. Tapi kalau kita ini sudah dibereskan sama Tuhan, kita sudah dipulihkan sama Tuhan, hati pikiran kita diperbaharui. Tanya sama diri kita, selama ini kita jadi orang Kristen kayak apa? Kalau selama ini kita jadi orang Kristen yang keras kepala, diomongin gak mau. Suami diomongin istri, diingetin istri gak mau. Gak usah banyak ngomong. Istri diomongin suami gak mau. Kita jadi orang tua tolong diingat, gak selalu orang tua benar. Betul tidak? Betul tidak? Kita jadi orang tua, gak selalu kita ini semuanya tahu. Contoh pakai handphone aja kadang-kadang, ini gimana nih, ini. Cobalah kau ajar dulu Opung ini, pakai ini. Opung tak tahu lah itu. Ada banyak hal yang kita gak tahu. Bener gak? Jangankan kita yang umur 60 tahun ke atas, saya aja yang umur 48, kadang-kadang ada hal-hal tertentu anak saya yang umur 13 tahun lebih tahu. Pak, papa gak bisa begitu pak, pakai yang begini nih pak, ini lebih enak pak, begini. Dan ini kita perlu belajar dari anak atau cucu kita. Gak masalah. Perlu kelembutan hati. Amin. Amin. Orang yang dipulihkan sama Tuhan, hati pikirannya diperbarui. Gak keras lagi, gak susah diomongin. Betul? Yang ketiga, masih kuat? Masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Haleluya. Ini loh, hati pikiran kita diberesin. Tapi yang ketiga, lihat, ketika Tuhan beresin, apalagi yang Tuhan beresin? Ayat 29. Ayat 29. Ini kalimat pertama aja. Terus kita lompat ke ayat 31.
Ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala apa? Dosa kenajisanmu. Ini loh. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Kita lompat ke ayat 31. Kita lompat ke ayat 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual. Nah ini, merasa mual. Bahasa Perancisnya itu nek. Ya, bahasa Perancisnya apa? Nek. Nah, paling enggak Anda satu kosakata Perancis yang Anda sudah belajar. Nek. Jadi kalau ketemu orang Perancis, wah Anda bisa ngomong. Nek. Wah, mereka ngerti itu. Itu artinya mual. Nah ini loh dikatakan. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Orang kalau dipulihkan sama Tuhan, dibereskan sama Tuhan, maka yang tadinya dia hidup dalam dosa, perbuatannya semuanya cenderungnya kepada dosa, maka ketika dia sudah bertobat itu, kata metanoia itu, artinya putar balik 180 derajat. Jadi kalau tadinya saya hidup untuk dosa, saya senang melakukan perbuatan dosa. Ketika saya sudah bertobat, maka saya tinggalkan dosa itu. Saya nggak mau lagi hidup seperti itu. Amin. Amin. Dan ketika Tuhan pulihkan kita, tolong diingat kalau tadinya hidup kita untuk dosa, maka sekarang kita tinggalkan. Kita nggak mau lagi hidup seperti itu. Ayat 31 mengatakan jelas. Dan kamu akan teringat-ingat pada kelakuanmu, perbuatanmu yang jahat itu. Kalau kita ngelihat perbuatan kita yang dulu, rasanya mual banget. Ih kayaknya enak banget ya kelakuan gue dulu kok bisa kayak gitu ya. Ih kayaknya jizai deh, jizai gitu. Bener gak? Rasanya enak banget, muat banget. Apa yang ingin saya sampaikan ini poin yang ketiga. Waktu Tuhan pulihkan hidup Anda dan saya, maka perbuatan kita yang diberesin sama Tuhan. Kelakuan kita yang diberesin sama Tuhan. Makanya buat saya aneh banget kalau ada orang Kristen mengatakan saya sudah bertobat, saya anak Tuhan. Di gereja memuji menyembahnya jago. Masuk ruang ibadah langsung bahasa rohnya jago. Tapi kalau di luar Anda selingkuh jalan terus gak ada artinya itu penyembahan Anda. Kita jadi orang Kristen yang munaro. Tahu munaro? Munafik rohani. Makanya saya suka ngomong belak-belakan di gereja. Saya gak kaget orang Kristen di gereja baik. Kalau ketemu shalom. Tuhan berkati. Ketawa aja ada ketukannya. Sampai malaikat aja yang ngelihat kita, zaim deh, zaim. Memuji menyembah Tuhannya hebat banget. Tapi periksa kembali hidup kita sehari-hari seperti apa. Saya nggak bisa ngomong bahwa saya ini sudah bertobat kalau selingkuh jalan terus. Betul tidak? Makanya ya dari mulai bulan Maret kemarin sampai Agustus ini, paling tidak di keluarga saya tiap minggu itu ibadah 2 kali. Ibadah 2 kali. Hari Rebo atau Kemis itu ibadah tengah minggu. Cuman saya, istri, 3 anak saya dan mbak saya. Karena mbak saya kebetulan Katolik. Jadi ya udah kita ibadah tuh berenam. Istri saya yang pimpin pujian, nyanyi 1 lagu atau 2 lagu. Saya yang khotbah. Dan kalau hari Minggu, nah ini mestinya jam segini nih, saya biasanya lagi ibadah nih kita. Pokoknya jam 9 atau jam 10 ya sebangunnya mereka lah gitu. Habis itu sarapan, habis itu kita ibadah. Selalu istri saya yang pimpin pujian, saya yang sampaikan firman. Tapi khusus hari ini kita janjian, wah papa ada pelayanan pagi. Ya udah ibadahnya sore ya. Kita janjian jam 7 malam jadinya. Gak bisa sore karena anak saya nemenin temennya main ke Bogor. Jadi, oke jam 7 ya kita ibadah. Ya. Ketika ibadah di rumah saya suka bilang sama istri dan anak-anak saya. Saya bilang khususnya ke anak-anak saya. Buat papa, khotbah di gereja itu gampang. Mudah. Khotbah di gereja atau di persekutuan mudah. Kenapa papa katakan mudah? Karena papa khotbah di gereja cuma 30 paling lama 45 menit.
Tapi buat papa secara pribadi, yang paling susah adalah khotbah di rumah. Susah. Karena apa? Kalian nih, saya bilang sama anak-anak saya, kalian tahu hidupnya papa? Mama tahu hidupnya papa? Bahkan Mbak Jelly tahu hidupnya papa? Papa bisa aja khotbah bagus di gereja, semangat di gereja. Orang lihat, wih, ini pendeta aktif di gereja, jadwalnya banyak, pelayanan mana. Kayaknya wah aktif di gereja. Tapi kalau di luar, hidupnya papa ada perempuan lain selain mama, maka semua pelayanan papa gak ada artinya. Nangkep maksud saya? Nangkep maksud saya? Ini buat semua teman-teman nih. WL, singer, pemain musik, pengkhotbah, greeters, ushers, multimedia, siapapun kita yang pelayanan. Bahkan gak cuma yang pelayanan, tapi seluruh jemaat. Jangan cuma jadi orang Kristen yang kelihatan baik di gereja, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau hidupmu dijamah sama Tuhan. Ketika engkau mengalami roh Allah di dalam hidupmu. Maka engkau berani berkata bertobat, engkau berani tinggalkan perbuatan yang lama. Makanya buat saya aneh kalau ada orang bisa tiap minggu ibadah, tiap minggu pelayanan tapi selingkuh jalan terus. Tadi malam saya ngisi ulang tahun youth di salah satu gereja. Dan kalau di youth saya sering kali katakan, Kak Sam gak kaget anak-anak muda di gereja, wah memuji Tuhannya kayaknya hebat. Kadang-kadang bilang, we are the army of God, amin, amin. Tentaranya Allah. Tapi saya kok suka tanya sama anak-anak muda, tolong ingat bos, handphonemu isinya apa? Website yang kamu buka, website seperti apa? Foto-foto yang tersimpan di handphonemu, foto-foto seperti apa? Orang yang ngalamin pemulihan dari Tuhan, perbuatannya diberesin sama Tuhan. Amin. Amin. Kayaknya ini gak enak di kuping. Gak enak didengar ini Bapak Ibu Saudara. Tapi ayolah, kedatangan Tuhan udah gak lama lagi kok. Siapkan diri kita. Jangan sampai ibaratnya kita kayak 5 gadis yang bodoh, yang gak siap. Siapin diri kita. Amin. Saya mau sharing sedikit bahwa kurang lebih sebulan yang lalu. Jadi hari ini nih kalau saya bisa berdiri sini untuk khotbah. Wah, saya bersyukur banget Bapak Ibu Saudara, ini anugerah Tuhan. Karena apa? Kurang lebih sebulan yang lalu. Saya itu nyaris lewat Bapak Ibu Saudara, nyaris lewat. Saya bahkan udah pamit sama istri dan anak-anak saya. Karena sebulan yang lalu saya kena DB sama tifus. Kena DB sama tifus. Pertama kali ketahuan, trombosit saya 62.000. Habis itu dokter kenalan saya ini pengurus persekutuan. Jadi ya udahlah, saya konsultasi sama beliau. Terus dibilang, Pak Sam kalau gitu tiap 2 hari deh coba cek lab. Ketika dicek sekarang ini 62.000, 2 hari ngecek lagi. Cuman tinggal 20.000 sekian Bapak Ibu Saudara. Trombosit saya. Dia sampai ketar-ketir, waduh Pak Sam harusnya segini ini udah masuk rumah sakit. 2 hari lagi dicek lagi, tinggal 9.000 Bapak Ibu Saudara. Tinggal 9.000. Dia bilang Pak Sam ini ngeri banget ini mesti masuk rumah sakit. Tapi saya bertahan gak mau masuk rumah sakit. Satu, saya takut juga urusannya pandemik ini, urusannya COVID. Jangan-jangan kita ke rumah sakit, bukan kena COVID di rumah sakit malah kena gitu kan. Tapi yang kedua, masalahnya apa? Kita gak punya biaya Bapak Ibu Saudara. Saya coba bertahan mati-matian di rumah karena gak ada biaya. Saya bilang sama dokter ini. Sampai katanya beliau, waduh Pak Sam doa deh yang kenceng nangis-nangis deh sama Tuhan, nangis-nangis. 2 hari lagi dicek lagi, udah minum vitamin segala macam, katakan pakai Fufang itulah apalah, pokoknya untuk nambahin trombosit. Rupanya masih tetap 9.000. Sampai dokter saya bilang, Pak Sam ngerinya cuman Pak Sam itu mimisan. Kalau Pak Sam mimisan bisa berangkat nih. Jadi akhirnya kita satu malam itu kita doa, saya istri dan anak-anak saya. Sampai semuanya ini tangis-tangisan kita berlima. Ketika habis doa malam itu. Dan saya sempat pamit sama mereka. Kalau besok pagi Tuhan izinin papa bangun, papa masih hidup, bersyukur itu anugerahnya Tuhan. Tapi kalau seumpama besok pagi papa bangun, papa udah gak ada lagi, papa cuma minta tolong relain. Artinya tugasnya papa di dunia ini udah selesai. Anak saya nangis.
Istri saya juga begitu. Dan semalaman itu nggak bisa tidur. Saya juga gelisah, saya doa sama Tuhan, minta Tuhan bener nggak sih ini udah waktuku Tuhan. Bener nggak sih? Kalau memang udah waktuku ya oke Tuhan, nggak apa-apa aku berangkat. Tapi kalau belum waktuku pasti masih ada urusan yang Tuhan mau untuk aku jalanin juga. Istri saya bolak-balik kebangun terus digoyang-goyang gini, suaminya masih melek nggak? Semakin digoyang-goyang semakin nggak bisa tidur saya ini kan. Bener nggak? Terus sambil tengokin masih nafas apa enggak gitu kan. Dan Bapak Ibu Saudara pagi-paginya nggak pernah-pernahnya anak saya kalau bangun pagi langsung ke kamar saya. Pagi itu tiga-tiganya bangun langsung. Yang nomor 2 bangun juga ngelihat, yang nomor 1 bangun juga langsung ke kamar ngelihat. Papanya masih bisa duduk. Saya pagi hari itu ketika bangun, aduh Tuhan thanks banget. Hari ini Tuhan kasih hidup. Makanya sampai detik ini nih. Tiap pagi sebelum turun dari ranjang, sebelum keluar kamar. Ngerasain, wah masih hidup bersyukur. Kadang-kadang dalam hidup kita ini gak bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bener gak? Betul. Mari kita belajar. Hal yang ketiga, ketika Tuhan pulihkan kita. Sikap perilaku kita, perbuatan kita yang diberesin. Yang keempat, nah ini. Yang keempat pasti Anda suka sekali. Kita lihat ayat 29. Ayat 29. Nah ini yang keempat ini. Seringkali kita kalau mau diberesin, kita maunya yang keempat aja Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3-nya gak mau. Gak bisa. 1, 2, 3 dulu diberesin. Baru yang keempat kita ngalamin. Ya. Tadi Pak Albert juga sempat kasih kesaksian. Paling enggak 2 orang tadi yang dikasih kesaksiannya luar biasa banget ya. Dahsyat, mujizatnya Tuhan itu masih ada kok sampai detik ini. Udahlah, percaya deh sama Tuhan, percaya deh. Caranya Tuhan beresin, luar biasa. Kita lihat nih. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan, nah ini ya. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Itu perlu digarisbawahi itu, menumbuhkan gandum, memperbanyak. Ya. Kemudian ayat 30 kita lihat. Ayat 30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Ini jelas sekali. Yang keempat, ketika Tuhan pulihkan kita, Tuhan bereskan kita, tolong diingat ekonomi kita, finansial kita diberesin sama Tuhan. Ini konteksnya bangsa Israel, mereka sebagai petani, mereka punya kebun, mereka punya tanaman. Ketika Tuhan pulihkan, hasil ladangnya diberkati, buahnya diperbanyak. Ketika buahnya diperbanyak, segala sesuatunya diperbanyak, hasil panennya tambah banyak, dia juga tambah kaya. Anda kalau baca di dalam kitab Kejadian pasal 26 Bapak Ibu Saudara, bagaimana di tengah kondisi kelaparan, Ishak diberkati Tuhan luar biasa. Alkitab mencatat jelas sekali di Kejadian pasal 26. Ishak dijadikan sama Tuhan itu orang kaya, kian lama kian kaya. Ini bukan ngomongin tentang teologi kemakmuran, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara. Waktu kita hidup beres di hadapan Tuhan, Tuhan gak kekurangan cara berkati kita. Tuhan gak kekurangan cara. Saya pun juga belajar, saya tahun 87 baru jadi Kristen, baru kenal Tuhan. Ibu saya cuma jadi pembantu, cuma tukang masak. Cuma jadi pembantu di Wijaya 1 nomor 29. Saya cuma kerja jadi tukang kebun dengan gaji 20.000 sebulan. Saya cuma tinggal di rumah petakan, tuh rumah kontrakan 2,5 kali 3 meter. Tapi sampai detik ini kalau saya ada, itu semua anugerahnya Tuhan. Makanya sekarang ketika saya ngalamin prosesnya Tuhan, saya sekarang sama istri saya juga lagi diproses sama Tuhan luar biasa. Tapi bersyukurnya kita berdua gak pernah berantem. Saya cuma ngelihat gini, Tuhan, kalau dari tahun 87 Tuhan pelihara aku sampai detik ini. Udah 33 tahun, masa sih ke depan Tuhan gak pelihara? Kalau 33 tahun Tuhan sudah berkati saya, masa sih ke depan Tuhan gak berkati? Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Amin. Ini yang keempat, jangan takut kekurangan. Jangan takut kelapar, karena apa? Tuhan gak kekurangan cara berkati kita, tapi hidup kita dibenerin dulu di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kalau pulihkan luar biasa. Ini tadi saya baru duduk aja di sini, diceritain Pak Albert, waduh paling enggak luar biasa banget mujizatnya Tuhan. Ada 2 orang yang dikenal beliau. Wih luar biasa banget. Dan kalau bicara tentang pemulihan, saya pernah sampaikan tentang Ishak tuh Kejadian pasal 26. Dan rupanya ada sepasang suami istri gitu ya, sepasang suami istri itu
Ternyata ngalamin, ketika udah selesai saya sharing firman di Komsel itu, dia bilang, Kak Sam, apa yang Kak Sam sampaikan hari ini, wah jadi berkat banget buat kita. Loh kenapa? Dia cerita Bapak Ibu Saudara, tadinya hidupnya cuma jadi sales. Dia gajinya itu cuma 300.000 all in, gedenya cuma di komisi. Tapi rupanya apa? Caranya Tuhan ajaib. 2009, waktu itu lagi ngalamin krisis ya. Krisis finansial secara global karena kredit properti yang mandek di Amerika dan akhirnya berdampak ke Indonesia juga Bapak Ibu Saudara. Dia ini tadinya ngalamin kehidupan yang susah kayak gitu, tapi diberkati. Kalau Ishak itu diberkati 100 kali lipat. Sampai akhirnya saya tanya, lah kalau gitu kamu 300.000 diberkati 100 kali lipat, gajimu sekarang 30 juta dong bro sebulan. Dia nggak berani jawab. Dia colek istrinya, mah gimana mah? Istrinya sambil senyum-senyum. Ya puji Tuhan Kak Sam udah lebih sih. Tuhan gak kekurangan cara berkati kita. Ini yang keempat. Ketika Tuhan pulihkan, Tuhan beresin, ekonomi kita yang diberesin. Yang kelima, yang terakhir. Kita lihat ayat 36. Ayat 36. Bro, minta tolong lagu yang tadi Mas. Ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Kalimat pertama ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal di sekitarmu akan mengetahui. Artinya apa? Ketika Tuhan bereskan hidup kita, Tuhan pulihkan hidup kita akan menjadi kesaksian buat orang sekeliling kita. Keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Mereka akan berkata, gue tahu hidupnya dia dulu kayak apa. Ngeri kalau melihat hidupnya dia dulu. Tapi sekarang rumah tangganya dia, tetangga kalau ngelihat pengen. Gitu kan? Bener gak? Dulu di rumahnya dia, banyak sekali itu benda-benda planet. Ada piring terbang, ada gelas terbang. Sendok garpu bisa terbang. Kadang-kadang gue lihat malah, bininya terbang. Udah dilempar sama suaminya. Tapi sekarang gue lihat keluarga ini, beneran deh. Udah kayak Teletubbies. Suami istri kemana-mana, gandengan, pelukan. Udah kayak Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, gitu kan. Keluarga ini rasanya damai, mau pengen. Hidupnya jadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bereskan hidup kita juga akan jadi kesaksian. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat. Jadi ketika Tuhan bereskan hidup kita, hal yang pertama Tuhan bereskan apa? Yang tercerai-berai diberesin. Yang kedua, izinkan hati pikiran kita diberesin. Dikasih roh yang baru. Yang ketiga, perbuatan kita. Jadi jangan bangga kalau kita jadi orang Kristen yang hidup dalam dosa. Oh Pak Gembala, Ibu Gembala gak tahu. Jangan, beresin. Tinggalin dosa itu. Tapi yang keempat, kalau Tuhan pulihkan kita, ekonomi kita Tuhan bereskan. Ekonomi kita Tuhan bereskan. Tapi yang kelima, ketika Tuhan pulihkan, hidup kita akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Dalam raya seisi semesta.